Licik yang nggak disukai oleh Rasulullah SAW. Gus Miftah, Anda juga saya tantang ya, bagian dari saya tantang. Halo guys, kembali lagi ke pembahasan perdukunan yang mulai kembali rame. Kali ini pengacara dukun Firdaus Aiwobo disekakmat oleh para netizen, apalagi dia mengajak berdebat dengan Gus Miftah setelah ke podcast Atta Halilintar. Bukan hanya netizen, tapi seorang pengacara juga, yang sesama pengacara ini menanggapi Firdaus Aiwobo. Terkait hal apa, kita akan lihat nih ya. Selain itu juga Firdaus Aiwobo ini sebelumnya ke podcast Atta Halilintar justru memuji Atta dikarenakan bayarannya tidak receh ataupun sepertinya sih lumayan. Namun ia nampak kecewa ketika kedatangan Gus Miftah ke podcast Atta Halilintar. Diduga Atta Halilintar menghapus konten podcastnya bersama pengacara dukun dan yang lainnya dalam Persatuan Dukun. Mari kita lihat cuplikan berikut ini dari pengacara dukun Firdaus Aiwobo yang juga ditanggapi sesama pengacara dan skakmat dari para netizen. Oke, let's go, ini dia videonya. Saya ini bisa disetel jadi gelandangan, bisa disetel jadi darah biru, tergantung dari permintaan. Makanya kemarin itu si Richard Lee ya mamer-mamerin duit 1 miliar, saya ketawa, ngakak. Itu kelakuan orang baru kaya. Kalau kita ini kan sultan, keturunan sultan yang biayai negara ini gitu loh. Turunan kita ini yang biayai negara ini gitu. Jadi nggak perlu lagi pamer-pamer kayak begitu. Kenyataan aja perwujudan gitu. Makanya saya kenapa akhirnya ikut ngomong juga dengan hal-hal yang prinsip gitu. Kenapa keterlaluan banget mereka itu menghina dukun gitu loh. Udah gitu trik sulap dibuka semua, dibongkar. Kan kasihan yang rakyat kecil yang nyari duit dari sulap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Ubun SHIMH, seorang lawyer. Disclaimer ya, saya seorang lawyer. Para licik yang nggak disukai oleh Rasulullah SAW. Gus Miftah, Anda juga saya tantang ya, bagian dari saya tantang. Mulutnya lo dijogo. Hop, gak usah nantang-nantang. Kayak sok jagoan aja. Oh, baru pengacara dukun aja loh. Heran aku. Pengacara dukun pun hanya oknum. Beberapa dukun aja yang dukung kamu. Wah, susah. Semenjak dia mendapatkan jabatan senopati ini sudah, wah, luar biasa sombongnya. Sembarang diajak debat. Ustadz Dery diajak, Ustadz Fajar diajak. Ini habis itu Gus Miftah diajak. Emang kamu itu siapa? Kamu lebih licik lagi. Jindan dikirim jadi mata-mata. Habis itu Jindan di depannya Denis ngomong kalau nggak dikirim, malah nantang. Kamu itu lebih beruntung Jindan. Jindan stobat ya, keluar dari perdukunan, uangnya banyak. Nah kamu ini nyari duitnya seperti ini gitu loh. Wah susah awi ngopus ini. Kalau terlalu ngebrus ya akhirnya nggak dapat uang gitu loh. Dikit-dikit ditantang. Wah, ya jangan ngono rek. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Lah kamu juga termasuk makhluk yang paling licik gitu loh. Perangaca apa pengacara? Ilat iki lho. Oh, lambe iki lho ngomong pengacara kleru pengaraca. Tak tapuke sik lambeku ben ngomongnya bener. Bus ngebus, gini bus. Ngomong-ngomong licik, kamu itu kayak anak buahmu yang imut itu loh. Siapa namanya itu yang biasanya di belakangmu itu loh. Dikit-dikit Nabi Rasul. Sudahlah, jangan dibawa-bawa terus. Kita ini semua umat muslim, orang Islam, paham banget bagaimana cara menghormati Rasul. Jangan dibawa-bawa terus, jangan dilibatkan dengan perdukunanmu.
oknum dukun. Gak jelas kamu. Untung hidupmu di Jakarta. Sumpah beruntung. Coba kalau di Surabaya gitu. Jadi apa yuk? Ayo yang pengen netizen saya, follower saya, yang mau pengen jadikan mereka apa? Komen di sini. Ayo dipenyet ya. Dari ngono diajak minum jahe. Benernya guyune. Up. Paling dibenci oleh Rasulullah SAW adalah sifat licik. Sifat licik, ya, dengki, dan hasad. Jadi kami pernah berpodcast di Atta Halilintar, lalu videonya dihapus entah kenapa, nggak ada konfirmasi kepada kami. Ya, lalu ya diduga ya dengan kelicikannya Atta Halilintar mengundang Gus Miftah. Podcastnya menjelek-jelekan dukun. Ya, wah terus dijelekan. Lalu datanglah Gus Miftah nih, entah Gus Miftah atau Ustadz atau apa yang namanya si Miftah ini menjelek-jelekan dukun, ngata-ngatain dukun bodoh lah, apalah ini itu tuh. Diupload oleh Atta Halilintar. Kisruh persoalan dukun ini ya makin kesini makin kacau balau ya. Pengacara Persatuan Dukun Indonesia ini sudah seperti manusia yang super tahu segala-galanya ya. Sampai siapapun yang bertolak belakang dengan dia tantang untuk berdebat ya, dia laporin, kalau nggak dilaporin ya dia tantang untuk berdebat. Ini memang sosok yang luar biasa gitu ya. Dia tahu segala hal, aspek hukum dia seolah-olah paling paham, aspek agama dia seolah-olah paling paham, bahkan dia menentang para ustadz untuk berdebat, termasuk yang terakhir Gus Miftah ya. Gini loh Mas Firdaus Sengganteng Dewe, kalau mau berdebat soal hukum, maka sebelum berdebat agar kita tahu kapasitas orang yang berdebat, harus kita tahu dulu latar belakangnya. Kalau berdebat soal hukum berarti harus diverifikasi dulu, punya latar belakang, punya background tentang hal yang diperdebatkan ataukah tidak. Iya. Kalau berdebat soal agama, ya harus diverifikasi dulu ente, Mas. Ente ini punya background agama atau tidak? Pernah mondok atau tidak? Kitab-kitab apa aja yang sudah ente pelajari, ente lahap di pondok mana? Baru menantang orang untuk berdebat. Jika ente tidak punya hal-hal itu, kemudian menantang orang yang memiliki hal-hal itu untuk berdebat, kemudian ditolak, bukan berarti mereka takut. Bukan mereka takut sama ente, bukan. Tetapi ini tidak sepadan. Jadi jangan melecehkan diri sendiri seperti begitu. Kalau ente menentang berdebat soal hukum, oke. Itu masuk. Tapi berdebat soal agama, menantang para ustadz, para kiai untuk berdebat, kapasitas ente apa? Mikir.